Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial REST Client. Untuk mulainya, silakan teman-teman buka lagi terminalnya. Kita akan menduplikat dari project sebelumnya. Sebelumnya kita memiliki project 27, full stack 9. Nah, saya sudah menduplikatnya menjadi project 28. Kita akan masuk ke folder 28. Kemudian kita akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, kita akan buka lagi terminalnya. Nah, ini terminalnya sudah jalan ya. Kita akan masuk ke backend. Kemudian kita akan jalankan npm run dev. Oke, sambil menunggu ini jalan, kita coba lihat untuk terminal satunya. Kita akan masuk ke front end. Kemudian kita akan jalankan yarn dev. Oke, ini backendnya sudah jalan, frontendnya sudah jalan. Kita akan tekan Ctrl dan klik. Nah, di video sebelumnya kita sudah memiliki proses kontak ya. Nah, ini load kontak dan juga tambah kontak sudah kita tambahkan. Nah, kali ini kita akan menambahkan untuk proses edit dan proses delete. Nah, teman-teman silakan buka lagi untuk front end-nya. Kemudian teman-teman buka lagi bagian feature, kemudian kontak slash. Kita turunkan lagi ya yang terminalnya. Nah, sebelumnya kita sudah menambahkan untuk proses detail kontak. Nah, kita akan tambahkan untuk delete-nya. Kita akan export cons delete kontak. Nah, seperti ini. Kita tambahkan sebuah create async-nya. Nah, di sini kita akan ambil ya asynchronous data. Nah, ini mungkin kita akan ganti bukan dengan data ya, kita ganti dengan ID. Nanti ini kita langsung ID saja di sini. Nah, seperti ini. Jadi kita akan menggunakan Axios, kemudian metodenya delete, nanti endpointnya API, kontak, dan kita kirimkan ID-nya. Kita juga akan mengirimkan header untuk tokennya. Jika berhasil, kita akan menerima respon data. Jika gagal, maka kita akan menerima catch-nya ya, atau respon error seperti ini. Kita akan ambil indeks ke 0 atau pesan paling awal ya, paling pertama. Kalau misalkan tidak ada, kita akan ambil errornya. Oke, kita akan buat juga untuk proses update ya. Kita save dulu. Kita akan export lagi. Cons update kontak. Nah, kita gunakan asintang juga. Nah, ini kita akan gunakan kontak, kemudian update kontak. Kita gunakan async data, kemudian kita juga tambahkan yang ini kan ada refresh token, yang ini juga ada refresh tokennya. Kita gunakan put ya di sini karena kita akan mengupdate data. Put, kemudian kita kirimkan kontak dan ID-nya. Nah, kita ambil dari data yang dikirimkan dan kontak ID. Kemudian kita juga akan mengirimkan data perubahannya ke sini. Nah, selain itu kita juga menambahkan untuk tokennya. Kalau misalkan berhasil, kita akan mendapatkan respon data. Kalau misalkan error, kita juga akan menerima pesan errornya. Kalau misalkan pesan error bukan dari API-nya, maka kita akan tangkap errornya dan tampilkan pesannya. Oke, ini untuk proses update. Kita save ya. Ini kontak ID, kemudian data ini. Nah, sekarang kita akan tambahkan untuk prosesnya. Data file, data update sudah kita tambahkan. Kita akan tambahkan error untuk edit. Kita kasih 0 juga. Kemudian kita tambahkan lagi data delete ya.
Nah, data delete ini kita kasih 0 juga seperti ini. Jadi kita menambahkan 2 lagi, error edit dan juga 0. Nah, kita akan tambahkan di sini untuk proses delete ya. Delete kontak. Nah, kita tambahkan di sini add cache. Nah, kemudian delete kotak pending. Nah, kalau misalkan pending, kita akan kirimkan 2 aja. Kita ambil state loading, kita kasih true. Kemudian delete datanya kita kasih 0 ya. Kemudian kita tambahkan lagi add cache. Nah, sekarang kalau misalkan fulfill, kita akan loadingnya kita bikin false dan datanya kita ambil dari action payload, data delete-nya ya. Kemudian kalau misalkan reject, kita tambah 1 lagi untuk add cache. Kalau misalkan di reject, kita akan kasih dia state loadingnya kita bikin false. Kemudian errornya kita akan ambil dari action error message. Oke, ini untuk delete. Kita akan tambahkan lagi untuk update kontak. Nah, update kontak kita akan ambil lagi. Nah, untuk update kontak kita ambil lagi loadingnya kita kasih true kalau misalkan proses loading. Nah, ini kita ganti bukan error ya, tapi error edit. Kita error editnya kita kasih 0. Kemudian di sini loadingnya kita bikin false kalau misalkan fulfilled. Kemudian state error edit kita kasih 0. Kemudian data update-nya kita ambil dari action payload. Kemudian kalau misalkan di reject, loadingnya kita false, kemudian errornya kita ganti dengan error edit. Ambil dari error edit, kemudian untuk datanya kita kosongkan ya. Set data update-nya kita kosongkan. Oke, ini untuk state-nya ya. Nah, sekarang kita akan coba proses lagi di sini ya. Ini kan kita memiliki kontak. Kita tambahkan dulu untuk delete-nya. Kontak. Nah, ini sebelumnya action-nya ini masih kita kosongkan. Kita akan tambahkan di sini. Nah, kita tambahkan untuk proses delete dulu. Kita tambahkan button. Nah, button ini kita akan isi dengan kelas ya, kelas name-nya. Kita kasih kelas name-nya ini adalah sebuah BTN. Ini BTN danger karena kan akan dihapus ya. Kemudian kita buat BTN yang kecil, small. Nah, kemudian kita akan kasih on click-nya ya. On click, ketika diklik maka kita akan buatkan metode. Nah, metodenya kita gunakan action delete. Action delete-nya kita belum punya. Kita buatkan dulu ya di sini. Nah, kita akan buatkan untuk action delete. Nah, kita ada peringatan dulu apakah data benar-benar akan di delete. Cons action delete. Nah, action delete nanti akan mengirimkan ID. Nah, ini adalah sebuah arrow function. Kita akan menggunakan switch alt, kemudian fire. Nanti kita tambahkan sebuah peringatan ya. Jadi mau dihapus ataupun tidak. Tambahkan sebuah peringatan seperti ini. Kita tambahkan chainingnya di sini, then kita tambahkan result. Kita akan cek ya jika result confirm. Nah, ketika dia confirm maka dispatch kita akan delete ya, dispatch delete kontak. Kita panggil delete kontaknya dan kita tambahkan ID-nya ke sini. Oke, kemudian kita akan cek lagi else if jika
result dot image-nya sama dengan swal image recent cancel, swal image recent cancel, maka kita akan returnkan false seperti ini ya. Jadi ketika delete-nya diokekan, kita akan hapus. Ketika dia batalkan swal image cancel, maka kita akan cancelkan false, jadi tidak ada action apapun. Oke, kemudian kita tambahkan use effect ya. Jadi ketika nanti delete-nya berhasil, kita harus tambahkan. Kita tambahkan dulu di sini delete datanya. Data kita dapatkan cons data delete dengan kita gunakan use selector data delete. Data delete kita ambil dari sini ya. Nih, kita ambil dari data delete ke sini. Nah, data delete yang di sini kan ini diisi ketika proses delete, adanya di bawah sini. Nah, ini data delete-nya, action payload-nya. Oke, data delete kita gunakan di proses ini. Ketika kita gunakan use effect lagi. Use effect. Nah, ketika data delete-nya berhasil, maka kita tambahkan message. Kemudian get contact list-nya kita refresh lagi. Ini ketika delete-nya berhasil. Kita save. Nah, sekarang kita tinggal panggil untuk action delete-nya ke button yang tadi kita tambahkan. Nah, ke sini ya. Kita tambahkan di sini action delete. Nah, ini action delete ini harus kita bungkus dengan dispatch ya. Karena kan dia proses ya, jadi harus kita bungkus. Action delete kita kirimkan kontak ID. Oh, tidak perlu pakai dispatch karena dispatchnya sudah di atas ya tadi. Berarti ini tinggal panggil metodenya. Oke, kita tambahkan di sini untuk delete. Kita save. Kita coba lihat dulu ya untuk delete. Oke, sudah ada. Kita coba tekan. Tidak, nah, tidak ada action apa-apa. Kita delete, kemudian kita yes. Nah, ini terhapus ya. Oke, delete-nya berarti berhasil. Kita tambahkan untuk update. Nah, proses update kita tambahkan lagi di sini untuk buttonnya. Kita tambahkan button di sini edit misalkan ya. Kita tambahkan kelasnya, kelas name-nya. Ini margin startnya kita kasih 2. Kemudian ini adalah sebuah button. Ini button small. Dan ini btn primary. Nah, kemudian ketika ada on click, nah ini akan kita on click actionnya ya. Kita akan isi sebuah metode. Nah, di sini kita akan dispatch. Detail kontaknya kita ambil. Detail kontaknya kita ambil. Kemudian kita set modal show-nya jadi true. Kita save. Ini untuk edit. Nah, kita akan buka lagi kontak form. Kita akan definisikan di kontak form ini untuk datanya. Nah, kontak form kita definisikan dulu datanya apa aja yang sudah di load. Kita masuk lagi ke bagian atas. Nah, di sini kita akan tambahkan data file ya. Cons data file kita akan gunakan use. Nah, kita akan ambil data file. Data file kita ambil dari sini ya. Ini harus sama penulisannya. Data file. Ini kita ambil dari sini data file. Kemudian kita tambahkan juga untuk update ya. Cons data update. Nah, kita akan gunakan use selector data update.
Kita ambil lagi ke sini. Di sini ada data update ya. Kita tinggal tambahkan ke sini. Oke, kemudian kita buat lagi sebuah konstanta error edit sama dengan use selector. Kita ambil lagi dari slash ini error edit. Nah, ke sini ya error editnya. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan untuk use effect-nya. Ini belum. Nah, kita akan tambahkan untuk use effect-nya. Kita tambahkan lagi di bagian sini. Use effect ketika ada proses ya. Jadi ketika nanti ada datanya berubah, data value-nya, maka kita harus tambahkan use effect seperti ini. Kita ambil, kita akan cek dulu jika data file jadi ada perubahan, maka kita akan map dulu ya. Kita buat sebuah konstanta map mapped array. Kita akan ambil dari data file dot address. Kita akan map. Nah, kita akan map dengan address dan juga mapping addressnya ya. Jadi nanti kita akan isi. Ini kita tambahkan. Ini belum kita pakai. Kita save dulu. Kemudian kita juga akan set data. Kita ambil dari map array-nya. Nah, kemudian kita akan set input data. Kita gunakan sebuah metode lagi prep input data. Nah, ini data sebelumnya kita akan ambil ya. Kemudian kita akan gabungkan di sini dengan prep input data. Kita gabung dengan data file. Nah, jadi kita tambahkan ke sini. Save. Ini kita tinggal tambahkan untuk data filenya. Oke. Kemudian kalau misalkan di sini ada update, kita tambahkan lagi use effect. Nah, kalau misalkan ada update, kita akan kasih pesan dulu dispatch sukses, datanya kita kasih pesan ya dispatch suksesnya. Kemudian kita akan tambahkan dispatch contact list. Nah, contact listnya kita refresh lagi. Kemudian set datanya kita harus reset supaya dia jadi kosong ya. Nah, jadi set data, kemudian set input datanya kita kosongkan. Kemudian kalau misalkan terjadi error, ini kan kalau berhasil ya ke sini. Ini mana keluarnya ya? Ini kemudian tutup dan titik koma. Ini ya segini harusnya. Nah, use effect, dan kita bisa tambahkan lagi di sini ketika error ya. Jika error edit, kita akan kasih pesan display errornya ya. Display error edit. Nah, kita tinggal tambahkan ke sini perubahannya. Update, kemudian edit, dan dispatch. Nah, kemudian kita akan tambahkan juga ketika di sini kan kita memiliki use effect ya. Ini kan ketika proses hanya add, kita akan tambahkan atau sini ya. Atau ada loading dan update. Kita save. Nah, bagusnya di dalam kurung ya seperti ini. Nah, kita tinggal tambahkan lagi 1 koma di sini untuk update-nya.
Oke ya. Ini ada warning. Oke, ini sudah tidak ada error ya. Ya, kita ke kontak. Kontak ini ada warning. Data delete, kemudian ini masih ada yang kurang dispatch. Kita save. Kita coba ya. Oke, sini muncul delete. Kita coba tambah dulu, ada error nggak? Kita tambah, misalkan rumah, kita tambahkan ini. Kita submit. Oke, ini sudah masuk. Sekarang kita coba edit. Nah, ini muncul ya. Kita akan hapus FF-nya ini. Kemudian kita akan submit. Nah, ini actionnya belum kita tambahkan ya. Kita kembali ke kontak form. Di sini belum kita panggil ya. Jadi kalau misalkan ada, kita harus dispatch. Kemudian di sini update kontaknya harus kita panggil dan kita isi untuk input datanya. Ini belum kita isi. Oke, kita refresh lagi, kita edit. Nah, kemudian ini kita hapus V-nya misalkan ya, dan kita submit. Oke, sudah berhasil ya. Ini VV-nya hilang. Saya coba edit lagi. Saya akan tambahkan lagi satu row. Ini rumah, saya tambahkan kantor, jalannya misalkan ini. Saya akan submit. Oke, sukses ya. Kita lihat. Nah, ini addressnya tetap ada 2 ya. Jadi proses update-nya sudah berhasil. Oke, proses tambah, proses edit, dan proses delete sudah berhasil kita tambahkan. Nah, silahkan teman-teman perbaiki dan buat aplikasi ini menjadi lebih baik. Nanti kalau misalkan teman-teman sudah merasa menambahkan atau menambah lebih baik, silahkan komen di kolom deskripsi. Kalau dirasa nanti lebih baik dan layak untuk di-share, nanti kita coba share ke teman-teman yang lain untuk hasil modifikasi teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.